nama saya Siti Rika Hanum Maulida, NIM 206118018. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi fisika, yakni gerak lurus. Nah, apa itu yang dinamakan gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan benda pada suatu posisi awal. Gerak adalah perubahan kedudukan benda pada posisi awalnya. Nah, dari sini maksudnya yaitu suatu benda dikatakan bergerak apabila ketika benda itu mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Nah, di sini gerak berdasarkan lintasannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gerak lurus, yang kedua yaitu gerak melingkar, dan yang ketiga yaitu gerak parabola. Nah, suatu benda yang melintas melalui lintasan yang lurus disebut dengan gerak lurus. Nah, itulah materi yang akan saya bahas. Nah, dalam gerak lurus dibedakan menjadi 2, yaitu GLB dan GLBB. GLB, gerak lurus beraturan. Apanya beraturan? Yang beraturan yaitu kecepatannya. Kecepatannya yaitu konstan. Jadi, apabila suatu benda bergerak dengan kecepatan 2, maka dia akan bergerak dengan kecepatan 2, 2, 2, 2. Nah, seperti itu. Jadi, dalam GLB, yaitu percepatannya atau A sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu GLBB. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, maksudnya di sini apa? V-nya sama dengan berubah. Nah, untuk mendalami materi mengenai gerak lurus, langsung saja kita bahas materinya. Sebelum memahami terlebih jauh mengenai gerak lurus, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai jarak. Nah, apa itu jarak? Jarak adalah lintasan apa? Lintasan yang ditempuh oleh benda atau lintasan total. Nah, selanjutnya yaitu perpindahan. Apa itu perpindahan? Perpindahan yaitu perubahan posisi. Nah, ilustrasinya yaitu seperti ini. Adi dari titik A berjalan ke arah timur ke titik B sejauh 8 km. Kemudian Adi berjalan ke arah barat. Nah, sejauh 4 km. Nah, dari ilustrasi ini yang mana yang disebut dengan jarak? Jaraknya yaitu dari titik A ke titik B ke titik C. Jadi jaraknya yaitu 8 km ditambah dengan 4 km sama dengan 12 km. Nah, jaraknya. Kemudian yang mana yang disebut dengan perpindahan? Perpindahannya yaitu dari titik awal ke titik akhir ya. Dari titik A ke titik C, yakni berarti 8 km dikurangi dengan 4 km sama dengan 4 km. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata. Apa itu yang disebut dengan kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi dengan apa? Waktu ya. Sedangkan kecepatan rata-rata
rata-rata ialah perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, ilustrasinya yaitu seperti ini. Adi dari titik A berlari ke titik B sejauh 8 km dalam waktu 1,5 jam. Kemudian Adi berlari lagi ke titik C sejauh 6 km dalam waktu 0,5 jam atau setengah jam. Nah, dari ilustrasi ini, yang mana itu yang disebut dengan jarak total? Jarak totalnya yaitu dari titik A ke titik B ke titik C. Jadi jarak totalnya yaitu 8 ditambah dengan 6. 14 dibagi dengan waktunya 2 jam. 7 km per jam. Sedangkan yang mana itu perpindahannya? Perpindahannya adalah dari titik awal ke titik akhir. Tidak dilihat prosesnya. Jadi perpindahannya ini. Nah, perpindahannya di sini sama dengan vektor, ya. Jadi perpindahannya yaitu akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, akar 100. Yakni 10 dibagi dengan 2, 5 km per jam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gerak lurus beraturan. Nah, dalam gerak lurus beraturan, apanya yang konstan? Yang konstan yaitu V-nya. V-nya konstan. Nah, apabila V-nya konstan, berarti dia tidak percepatannya yaitu 0. Untuk membuktikannya yaitu seperti grafik seperti ini. Nah, di sini dapat kita tulis X atau S atau X di sini ya, terserah. Ini jaraknya. Dan di sini waktu. V-nya itu sama dengan gradien. Jadi cara mencarinya itu tan theta sama dengan depan per samping. Depannya yang mana ini? X T. X per T. Apabila kita kali silangkan yaitu V kali T sama dengan X atau V kali T sama dengan jarak. X itu jarak ya. Nah, V di sini yaitu kecepatan. Satuannya kilometer per jam. T yaitu waktu, satuannya second, dan S atau X
X atau S jarak. Satuannya meter. Ya. Nah, oh ya, dari sini dapat kita lihat apabila suatu benda memiliki sudut yang lebih besar, berarti kecepatannya juga semakin besar. Seperti ilustrasi berikut. Benda A memiliki sudut seperti ini. Nah, sedangkan benda B memiliki sudut seperti ini. Nah, yang mana kecepatannya yang lebih besar? Yaitu benda B. Nah, tan theta besar, otomatis sudutnya juga besar. Nah, sudutnya besar, otomatis kecepatannya juga semakin besar. Ya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Atau GLBB. Nah, sebelum membahas terlebih jauh mengenai GLBB, mari kita mereview ingatan kita mengenai GLB. Nah, pada GLB, V terhadap T yaitu konstan. Nah, seperti ini. Sedangkan pada ini GLB ya, GLB. Sedangkan pada GLBB, V terhadap T yaitu berubah. Sini nol, sini V. V-nya berubah. Pada GLB, T X terhadap T yaitu seperti ini. Sedangkan pada GLBB, X terhadap T terhadap X sama dengan seperti ini. Baik, selanjutnya mari kita buktikan suatu rumus. Rumus yang pertama yaitu V sama dengan VOAT atau V sama dengan V0 ditambah AT. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu lagi. V T berarti sini V0. Nah, di sini dapat kita tulis V min V0. Nah, seperti ini ya. Nah, tan sama dengan A sama dengan gradien. Nah, jadi apa itu A? A yaitu percepatan. A yaitu atau perubahan kecepatan. Nah, sehingga tan atau A dapat kita tulis yaitu depan per samping. Depan per samping. V min V0 per T. Oh ya, di sini A. Nah, gini. A sama dengan V min V0 per T. Atau dapat kita kalikan A dikali T sama dengan V min V0. Kita pindahkan ruasnya. V sama dengan V0. Nah, gini. Selanjutnya saya akan menuliskan rumus yang kedua. Nah, sebelum kita membuktikan rumus yang kedua, saya akan memberikan contoh soal terlebih dahulu. Nah,
V. Nah, Adi bersepeda dengan kecepatan awalnya 4 dan kecepatan akhirnya yaitu 10 dalam waktu 10 sekon. Nah, di sini berarti A atau tan sama dengan depan per samping, yaitu di sini ya, kan V min V0 berarti 10 min 4 dibagi waktunya 6 dibagi 10 berarti berapa? 0,6 km per jam. Nah, di sini A-nya. Jadi kan tadi rumusnya V sama dengan V0 ditambah A T. Berarti V-nya yaitu V0-nya yaitu 4 ditambah A-nya yaitu 0,6 dikali T-nya yaitu 10. Berarti 4. Ini kali ini berarti 6 tambahnya 10. 10 km per jam. Ya. Nah, selanjutnya saya akan membuktikan rumus yang kedua. Rumusnya yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu grafiknya lagi, yaitu begini. Sini V0, sini V, dan di sini T second, ini T. Nah, kita setujui dulu bahwa S itu sama dengan luas permukaan. S itu sama dengan luas apa? Trapesium ya. Bentuknya ini trapesium. Sehingga luas trapesiumnya itu apa rumusnya? Yaitu A atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Yaitu berarti V tambah V0 dikali tingginya ini ya, V bagi 2. Nah, seperti ini. Iya, T-nya kita substitusikan dengan persamaan yang sudah kita dapat pada persamaan pertama. Nah, persamaan pertama tadi yaitu seperti ini. V sama dengan V0 ditambah AT. Nah, V min V0 dibagi A sama dengan T. Nah, seperti ini ya. Jadi T-nya kita substitusikan sehingga V ditambah V0 dibagi 2, ini S ya. V min V0 per A. Ya. Apabila kita kalikan 2AS sama dengan kita kalikan V kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Apabila kita pindahkan ruasnya menjadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Nah, terbukti ya. Nah, dan yang terakhir saya akan membuktikan rumus yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kita tuliskan, gambarkan grafiknya untuk mempermudah. V di sini T second, V dan di sini V0. Nah, S di sini juga dapat kita tulis sebagai luas permukaan. Berarti S-nya sama dengan luas trapesium. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan luas trapesium, sekarang kita akan membuktikan menggunakan luas segitiga ditambah luas persegi panjang.
persegi panjang ditambah luas segitiga. Nah, jadi luas persegi panjangnya seperti apa? Yaitu panjang kali tinggi. Nah, V0 dikali dengan T ditambah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya yang ini. Berarti V min V0 dikali tingginya yang mana? T ya. Bagi 2 sama dengan V0 dikali T ditambah. Nah, kita ingat rumus yang tadi bahwa V sama dengan V0 ditambah AT. V min V0 sama dengan AT. Nah, V min V0 sama dengan AT ya. Berarti dapat kita tuliskan A dikali T dibagi 2 dikali dengan T. Sehingga S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah A T kuadrat. Nah, sama ya. Nah, sama. Baik, mungkin sekian video singkat dari saya. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.